Oke, suara saya kedengaran jelas, Dek. Iya, Kak. Oke, kita mulai ya. Sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk join. Jadi, kemarin kita sudah belajar terkait operator ya, operator dalam pemrograman. Sekarang kita akan belajar terkait statement. Jadi, statement itu artinya sebuah logika gitu ya, pernyataan, di mana di sini ada percabangan if dan else. Oke, selanjutnya, jadi sebenarnya apa sih kita sebelum masuk ke praktiknya, paham dulu ya, apa itu sebenarnya percabangan. Jadi percabangan itu adalah eh, struktur logika yang memungkinkan program memilih keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi artinya kayak misalnya gini nih, eh, misalnya jika kondisinya benar, kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau misalnya enggak, kita ngelakuin apa sih? Nah, itu tuh sebenarnya kayak gitu tuh untuk percabangan. Nah, contoh keseharian sehari-hari misalnya gini, jika hari ini hujan, maka Husna membawa payung. Nah, tapi kalau misalnya nggak hujan, maka Husna tidak membawa payung. Nah, itu kayak gitu tuh kondisi dari logika. Atau misalnya, jika nilai Husna lebih besar dari 75, maka Husna ini lulus. Tapi kalau misalnya nilai Husna kurang dari 75, berarti ya nggak lulus ya. Nah, artinya percabangan ini artinya kita eh, apa sih namanya? Kalau misalnya ada sebuah statement atau logika, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya statementnya adalah hujan, maka apa yang harus dilakukan? Dilakukan adalah bawa payung kayak gitu. Maksud dari percabangan. Oke, kemarin kita sudah belajar tipe data ya. Ada tipe data numerik, ada string, ada float, sama boolean. Jadi boolean itu dia true sama false. Nah, kalau masih ingat yang kemarin, kemarin ada true dan false ya. Kalau misalnya dia nilainya 75 ke atas, maka dia true kayak gitu. Ini adalah tipe data boolean. Nah, selanjutnya ada juga operator perbandingan, ada sama dengan, kemudian tidak sama, itu tandanya seperti ini, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, ini ya, contohnya itu seperti ini. Kalau misalnya, apakah A sama dengan B? Artinya kalau misalnya kita punya nilai input A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan 2. Nah, apakah A sama dengan B? Nah, nanti hasilnya akan keluar true atau false seperti itu. Ini juga apakah A tidak sama dengan B? Nah, nanti kalau misalnya nilai inputnya 2 dan B-nya juga 2, ya berarti ini jadinya false ya. Gini ya maksudnya. Bentar. Gini, misalnya kita punya inputnya A sama dengan 2, terus B-nya itu sama dengan 2. Terus ketika kita menggunakan operator, apakah A ini sama dengan B? Nah, ini berarti artinya adalah apakah 2 itu sama dengan 2? Nah, kalau kita perhatikan berarti ini sama atau enggak, Ayatul Husna? Sama, Kak. Oke, karena dua sama dengan dua sama, kita kan tadi eh, tipe data boolean itu true, ada true dan false. True itu artinya betul. True ini artinya benar. Terus false itu artinya salah. Nah, apakah ini betul atau salah? Betul, Kak. Berarti kalau betul yang muncul adalah true. Nah, seperti itu nanti ya hasilnya ya. Semoga paham ya. Nah, ini juga berlaku untuk operator tidak sama, lebih besar sama dengan sampai A atau B gitu. Oke, kita next ya. Kita next.
Di sini contohnya nih, contohnya kita langsung aja ya ke praktiknya. Oke, praktiknya kayak gini ya. Misalnya A-nya itu sama dengan integer, terus input ya, seperti kemarin. Lalu eh, masukkan nilai A. Terus ada lagi B sama dengan integer, input. Kita tulis, masukkan nilai B. Terus lagi di sini C sama dengan integer, input, masukkan nilai C. Terus ada lagi misalnya D sama dengan integer, input, masukkan nilai D. Nah, sampai E misalnya ya. Nah, habis itu, nah, yang akan kita gunakan adalah logika tadi nih. Logika yaitu apakah A sama dengan B atau apakah A sama dengan C dan apakah A tidak sama dengan B. Nah, kita bisa tulis seperti ini. Berarti di sini print A sama dengan B. Berarti kalau A sama dengan B tadi seperti ini ya. A ada dua sama dengan ya, sama dengan B. Terus eh misalnya di sini lagi print A sama dengan C. Berarti di sini apa ayatul ininya? A terus A sama dengan C, Kak. oke, ada dua sama dengan ya, terus C. Betul, pintar ya. Terus kalau tidak sama dengan gimana tadi tandanya? Print misalnya A tidak sama dengan B. Kira-kira gimana tandanya? A, terus itu ya, kayaknya gini ya, sama dengan B. Coba kita print dulu ya, kita print. Agak lama ya. Oke, misalnya nilai A-nya Ayatul berapa kira-kira? 8, Kak. Oke, B-nya berapa? 6, Kak. 6. C berapa Ayatul? 9. Oke, D berapa? 5. 5. E-nya? 4. Oke, kita lihat ya. Nah, tampil nih hasilnya. A sama dengan B. Hasilnya false. Kalau false tadi apa? Benar apa salah? Salah, Kak. Iya, betul. Karena kenapa salah? Karena kan di sini A-nya itu 8. Bentar. A-nya itu 8. Terus B-nya itu 6. Apakah 8 sama dengan 6? Kan enggak ya? Kan salah. Jadi yang keluar adalah karena ini tipe data boolean, jadi yang keluar adalah false, artinya salah gitu. Terus apakah 8 ini sama dengan 9? Kan enggak kan? Salah kan? Berarti dia false gitu. Terus apakah A tidak sama dengan B? Berarti apakah 8 ini tidak sama dengan 6? Kalau kita lihat 8 itu sama enggak sama ya dengan 6. Iya kan? Makanya karena dia tidak sama, makanya hasilnya adalah true seperti itu. Paham ya kira-kira? Paham, Kak. Oke, good. Selanjutnya, selanjutnya ya. Selanjutnya, ini masih ada ya, masih ada misalnya seperti A lebih besar, B lebih kecil, ukuran dari dengan
atau ini kurang dari sama dengan B gitu. Kayak gini ya maksudnya ya. Eh, print misalnya A kurang dari B. Terus berarti tandanya tadi A kurang dari B. Ter sorry, A kurang dari B. Terus print misalnya A lebih besar dari C. Jadi di sini kita gunakan A besar dari C. Nah, gini ya. Ya kalau kita print misalnya satu, dua, tiga. Oh, sorry, sorry, sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, apakah A kurang dari B? A-nya itu kan satu. Satu kan kurang dari dua. Makanya di sini betul. Artinya true. Kalau dia, apakah A lebih besar dari C? A-nya kan satu. Apakah A satu lebih besar dari tiga? Kan enggak kan? Satu kan lebih kecil dari tiga. Jadi di sini salah. Jadi namanya false gitu. Paham ya kira-kira? Paham, Kak. Oke, bagus. Selanjutnya kita ke ini. Masuk ya struktur if else. Nah, gini. Jadi misalnya gini nih, if itu artinya jika. Jadi if ini bisa dikatakan ya kalau arti bahasa Indonesia ini kan bahasa Inggris ya. If itu artinya jika. Berarti jika kondisi maka aksi. Jadi kalau misalnya kondisinya apa sih yang harus dilakukan? Kayak misalnya gini nih. Kalau misalnya Ayatul pergi ke sekolah, maka yang pertama, misalnya Ayatul belajar, atau yang kedua Ayatul bermain, atau kondisi, artinya ada yang dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, apa yang terjadi? Itu maksud dari if. Terus kemudian ada lagi if else. If else ini kayak misalnya gini, jika kondisi, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian else ini artinya selain dari perlakuan pertama, apa sih yang dilakukan lagi yang berikutnya? Kayak gitu. Jadi misalnya gini, kita misalnya hujan ya, hujan. Kalau hujan kan orang biasanya apa? Bawa payung. Iya kan? Kalau hujan pasti bawa payung. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya kita ngomongnya ini, berarti jika hujan, hujan, titik dua, aksi satu berarti bawa payung. Bawa payung. Terus else-nya itu adalah else. Else itu artinya kalau ini hujan, kalau else berarti dia tidak hujan. Jadi kebalikannya, kalau dia hujan, kalau if-nya itu dia terjadi sesuatu, else it-nya itu tidak terjadi sesuatu. Artinya kalau misalnya if-nya itu terjadi hujan, maka kita bawa payung. Kalau else ini, kalau nggak hujan, berarti tidak bawa payung. Gitu. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Oke, pinter. Nah, ini kalau if else. Terus, gimana kalau if else? Nah, if else artinya ada tiga kondisi gitu. Kondisi satu apa, kondisi dua apa, kondisi tiganya apa. Jadi kalau misalnya jika hujan, maka bawa aksi satunya kita bawa payung. Selain itu, kalau elif itu artinya kita misalnya bawa apa ya? Bawa jas hujan. Nah, yang pertama misalnya kalau hujan kita bawa payung. Terus yang kedua kita bawa jas hujan. Terus aksi lain berarti nggak hujan nih. Else-nya itu intinya else itu tidak terjadi gitu. Else-nya berarti tidak bawa apa-apa gitu. Kira-kira paham ya? Iya, Kak. Oke, kita ke praktiknya ya. Kita next.
Nah, contoh programnya ini sama aja ya kayak tadi ya. Kayak sama aja kayak tadi. Tapi ini pakainya kalau tadi kan eh, ini ya tidak ada if ya yang kita gunakan. Nah, kalau tidak ada if, nah sekarang kita pakai if. Misalnya di sini kode. Oke, berarti misalnya A-nya sama dengan 2, terus B-nya sama dengan 3. Maka if misalnya kita pakai A sama dengan B, maka apa ya? Print, print kita tampilkan A, nilai A sama dengan nilai B. Terus, oke, coba ya kita running ya. Kok nggak tampil hasilnya? Oke, ini hasilnya nggak tampil ya, karena eh, kita hanya menggunakan satu logika aja. Kalau misalnya A sama dengan B, langsung ngeprint nilai A sama dengan B. Tapi karena ini cuman satu aja, satu if-nya aja, jadi nggak tampil hasilnya. Nah, cara supaya misalnya nilainya itu tampil, kita bisa menggunakan else. Berarti if A sama dengan B, print. Nah, terus else-nya itu adalah print nilai A tidak sama dengan nilai B. Gitu. Coba kita enter ya. Nah, ini ya yang keluar hasilnya nilai A tidak sama dengan nilai B. Kalau kita perhatikan, apa 2 sama dengan 3? Kan enggak ya. Makanya yang keluar adalah nilai A tidak sama dengan B. Terus kalau misalnya gini nih. Misalnya, eh, apa ya, A-nya itu sama dengan kita buat teks ya. A-nya itu sedang hujan. Hujan, ya, hujan. Terus B-nya itu sama dengan hujan juga. Terus kita pakai yang ini. Apakah A sama dengan B? Kalau misal sama, coba kita ini ya, ntar ya. Karena sama berarti A-nya itu sama dengan B, gitu. Kira-kira paham nggak Ayatul? Paham, Kak. Oke, jadi kalau misalnya ada kondisi jika, ada kondisi maka, tampillah hasilnya. Berarti nilai A tidak sama dengan nilai B, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita pakai ini ya, logika gini ya, misalnya A-nya itu kita pakai yang input-input tadi. Gimana kira-kira? Misalnya A sama dengan integer, terus ada ya, tampil ya ininya. Tampil ya code-nya, gini ya. Masukkan nilai A. Terus B sama dengan integer, input, masukkan nilai B. Terus tadi kita pakai ini, if kalau misalnya kurang dari sama dengan itu gimana ininya? Apa yang kode yang ditulis? If A terus kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan B, maka titik dua berarti kita print eh, nilai A kurang dari B. Terus else-nya apa? Else-nya berarti kita print nilai A lebih dari B. Jadi else ini nanti hasilnya berkebalikan ya, harus berkebalikan dengan nilai
kondisi yang ada di if. Nah, kalau kita kakak enter, misalnya nilai A-nya itu adalah apa ya? 3. Terus B-nya itu 2. Nah, berarti nilai A lebih dari B. Berarti yang terpenuhi ini ya. Nilai A, sorry, nilai A lebih dari B gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, kita next ya ke selanjutnya. Nah, contoh kita misalnya mau membuat program sistem nilai itu. Sistem nilai artinya kita ingin menentukan kalau misalnya nilai Ayatulnya itu 80, apakah Ayatul lulus atau Ayatul mengulang atau Ayatul tidak lulus. Nah, jadi ada kalau ini berapa logika, berapa kondisi di sini? 2, Kak. 3, Kak. Ada 3, betul. Peter ya, ada 3. Kondisi 1 lulus, kondisi 2 mengulang, kondisi 3 tidak lulus. Gitu. Coba kita buat ya di sini. Misalnya, kita buat di sini, A-nya itu sama dengan, tadi berapa ya? 80 ya. Terus, if A, kalau misalnya dia lebih dari, nilainya lebih dari 80, maka print Ayatul Husna lulus ujian matematika. Terus elif. Elif itu artinya kondisi kedua. Elif berarti print, oh enggak. Elif A kurang dari berapa ya? Kurang dari 70 deh. N A lebih besar dari, enggak. A lebih besar dari 70, NA kurang dari sini 50 deh. Kurang dari 60. Misalnya ya, misalnya. Maka kondisinya adalah print Ayatul Husna harus mengulang ujian matematika. Terus else-nya apa berarti Ayatul? Else kita menampilkan apa? Tidak lulus ya. Ada ya Iya, tampil Kak. di sini ya. Ayat, iya berarti Ayatul Husna tidak lulus. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kalau nilainya Ayatul lebih dari 80, maka Ayatul lulus. Kalau Ayatulnya nilainya cuma eh, 50 sampai 60, berarti Ayatul eh, ujian. Terus else itu artinya nggak sama sekali. Jadi dia berkebalikan dengan if. Kalau di sini lulus, berarti di sini dia tidak lulus. Nah, kalau kakak print, nah hasilnya A-nya kan 80 nih. Berarti Ayatul Husna di sini harus pakai sama dengan ya. Ayatul Husna lulus ujian matematika gitu. Coba ya kalau misalnya, nah kalau misalnya kita pakainya input-input tadi, berarti integer terus apa lagi? Integer terus kodenya apa kira-kira? Lebih dari sama dengan. Enggak. Artinya tadi kita pengen yang kayak gini Ayatul. Kita pengen yang kayak gini nih, input-input. Berarti gimana di sini? Integer terus
Dalam kurung input, Oke, masukkan pinter. nilai Oke, masukkan nilai nilai. A. Oke, pinter ya. Terus itu aja ya karena cuma satu nih di sini satu variabel. Coba kakak print ya. Print. Kira-kira berapa nilai yang mau Ayatul masukkan? 90, Kak. Berapa? 90 ya, 90. tinggi juga ya. Tinggi juga ya matematikanya ya. Oke, Amin, Kak. kakak enter. Amin, kakak enter. Berarti Ayatul Husna lulus deh ujian matematika. Kenapa? Karena Ayatulnya nilainya 90 gitu. Terus ini nih, ini kan kalau misalnya input-input nilai. Terus apalagi ya? Eh, oke, terus selanjutnya kalau misalnya di sini misalnya ini lagi ya, eh di kita kakak ini, terus kakak masukkan nilai A-nya itu berada di rentan 50 sampai 60 ya. Apakah Ayatul mengulang? Misalnya nilainya Ayatul 57. Terus kakak enter. Nah, berarti Ayatul harus mengulang ujian matematika karena nilai Ayatul ada di kondisi kedua gitu. Rentangnya cuma di sini gitu. Itu ya. Tahan ya. Paham, Kak. Oke, good. Selanjutnya, oke. Ini kan tadi kita cuman pakai langsung ya. Kita pakai, ya tadi kan kita pakainya langsung kayak gini nih, lebih besar, lebih sama dengan, terus print. Terus bagaimana kalau misalnya eh, tadi ada operator di dalam if. Sekarang ada lagi dua ini, dua apa namanya? Ada kondisi. Jadi gini, ini adalah eh, kondisi ya, kondisi. Jadi ini ada if sama else. Tapi di dalam if ini ada lagi if elif else lagi. Itu gimana kira-kira? Berarti di dalam if masih bisa ya ada if elif else lagi. Artinya misalnya gini. Berarti if-nya ini punya kondisi gitu. Kondisinya ada ini dua, ada tiga kondisi. Ini kondisi di dalam if, tapi secara keseluruhan di luar ini cuman ada dua kondisi ya, kondisi ketiga ini terpenuhi dan kondisi else-nya. Nah, coba kita ini ya, kita buat ya, kalau misalnya praktiknya itu seperti apa, kita buat dulu. Di sini ya, kita buat teksnya percabangan di dalam cabang. Berarti ada logika ya, artinya ada if di dalam if. Oke ya, misalnya di sini tadi A sama dengan 12. Terus berarti if A lebih besar dari 13, maka adalah lagi if A sama dengan 10, maka print kita print apa ya? A-nya itu print A sama dengan 10. Terus kita pakai lagi elif, A-nya itu sama dengan 12. Maka print A sama dengan 12.
Terus else berarti print A eh, bukan 10 atau 12. Gitu ya. Terus habis ini kita pakai else. Else itu kita print A kurang dari 13. Oke, jadi eh mana tadi ya? Oke, jadi gini kayak tol. Jadi ini nih ada if. Terus if ini pasangannya sama else yang di bawah, gitu ya. Terus kemudian di dalam if ini ada tiga kondisi di dalam. Ini kondisi satu, kondisi dua, kondisi ketiga. Nah, kondisinya di dalam ini apabila si A-nya itu terpenuhi. Artinya kalau misalnya 14. Apakah 14 lebih dari 13? Apakah 14 lebih dari 13? Iya, Kak. Ayo. Iya ya, kalau 14 lebih dari 13 berarti masuknya ke sini Ayatul, masuknya ke sini. Nah, di dalam ini ada lagi yang perlu kita cek, apakah nilai A-nya itu sama dengan 10 atau nilainya A-nya itu sama dengan 12 misalnya. Nah, else-nya itu artinya A-nya itu bukan 10 atau 12. Jadi di dalam kalau misalnya ini sudah terpenuhi masuk ke sini. Tapi kalau misalnya 12 lebih besar dari 13 kan salah ya. Ini salah. Jadi masuknya pasti ke sini. Nah, di dalamnya ini, kalau misalnya yang ini masuknya ke sini. Nah, sehingga itu ada kondisi lagi di dalam yang ingin kita cek, kayak gitu. Intinya kita mau ngecek apakah ini benar atau enggak sih. Nah, kalau abis itu kalau misalnya kakak print gini, berarti masuknya ke sini ya, else ya, karena A-nya kan 12 berarti A kurang dari 13 gitu. Terus kalau misalnya kakak di sini masukannya itu 14 berarti masuknya gimana? Berarti A bukan 10 atau 12 karena A-nya itu nilainya adalah 14 kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita Semisal, balik ke Kak, materi ya. Jadi, ya dek, gimana? Kalau misal, semisal benar mi, semisal sudah benar mi rumusnya, tapi masih mm-mm, else, bagaimana itu, Kak? betul, Bi, tapi else. Eh, maksudnya gimana tuh? Betul, Bi, tapi else. Iya, Kak. Maksudnya mungkin, maksudnya mungkin di sini hanya itu, eh, hanya itu 13. Terus ternyata eh, masuk ke di else begitu. Misalnya A-nya 13. Terus masuk ke di else. Apa bagaimana deh? Benar mi A-nya, Kak, cuman masih salah, Kak. Masih salah mungkin di sini ya logikanya.
Iya, Kak. Misalnya A-nya 14. Eh, terus gini, gini ya, kakak ulangnya. Jadi gini, eh, tadi kan A-nya itu sama dengan 14. Terus logikanya adalah yang mau kita cek apakah A-nya ini lebih besar dari 13. Nah, A-nya kan 14. Apakah 14 lebih dari 13? Betul ya, berarti true. Kalau true, berarti masuknya di sini. If else. Berarti di if else-nya ini di dalam kita mau ngecek. Ngeceknya apa? Apakah A yang kita masukkan tadi itu sama dengan 10 nggak nilainya? Atau elif kondisi kedua, apakah A-nya itu sama dengan 12? Atau kondisi ketiga, berarti A-nya itu bukan 10 atau bukan 12. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya di apa namanya? Kalau misalnya di running berarti kan tadi A-nya itu 14. 14 masuknya ke sini nih. Terus kalau misalnya A-nya 10. Mungkin di sini A-nya itu lebih dari sama dengan 10 ya. A-nya misalnya di sini 10. Kalau kakak running kira-kira masuk di mana 10 ini? Masuk di if atau masuk di else? If, Kak. Oke, betul. Nah, di if ada kondisi lagi di dalam. Ada asal dari 10, ada elif, ada else. Nah, kira-kira masuk di mana dari ketiga ini? Masuk di if, masuk di elif, atau masuk di else? Kira-kira. If, Kak. If, oke, pinter ya, betul ya. Jadi, kan A-nya 10 nih. Berarti A-nya kan lebih besar sama dengan 10. Jadi, masuknya di if. Terus, di dalam if itu ada kondisi lagi yang mau dicek. Apakah A sama dengan 10 atau A sama dengan 12 atau bukan dari 10 atau 12. Tapi kan nilainya 10. Berarti sama dengan 10. Jadi, masuknya di if. Kalau kakak print, berarti ini kan A sama dengan 10. Oke, betul ya, pinter ya. Terus kalau misalnya kakak masukkan di sini 11, masuk di mana? If atau else? Else, Kak. Kenapa else? If, Kak. Karena if lebih dari 10. Oke, masuk di if ini ya, masuk di if. Nah, kemudian di dalam if itu ada if, ada elif, sama ada else. Nah, kira-kira masuk di mana? If, elif, atau else? If, Kak. Kenapa if? Karena if lebih dari 10. Sedangkan A-nya 11. Oke, ini yang betul ya. Terus tapi kan di dalam if itu ada if, ada elif, ada else lagi. Kira-kira masuk di mana? If, elif, atau else? Yang ini, atau yang ini? If, Kak. Kenapa if? Apakah 11 sama Karena dengan 10? if. Apakah 11 sama dengan 10? Enggak kan? Tidak, Apakah? Kak. Ya, jadi yang mana kira-kira? If, elif, atau else? Apakah 11 sama Else, dengan Kak. 12? Nah, jadi kalau misalnya kita cek dulu nih, apakah 11 itu sama dengan 10 kan enggak. Terus apakah 11 sama dengan 12 kan juga tidak toh? Jadi berarti masuknya di, pasti masuknya di else.
Jadi A itu bukan 10 atau 12. Coba kakak print ya. Nah, kan masuknya di sini kan. A bukan 10 atau 12. Satu lagi supaya lebih paham. Tanya di sini eh, berapa ya di sini? Saya sini 15 deh. Ya, 15. Kakak masuknya A-nya itu 14. Kira-kira masuk di mana? If atau else? Masuk di sini atau masuk di sini? Else, Kak. Kenapa else? Karena if itu A sama dengan 10, sedangkan 10 bukan 14. Kalau else bukan 10 ataupun 15. Kak, gini. Kan ada dua else tuh. Ada else ini, ada else ini. Kita perhatikan dulu yang di luar. Yang di luar itu, yang ini, sama yang ini. Nah, kita perhatikan A-nya kan 14. Apakah 14 itu masuk ke if A atau masuk ke else? Masuk ke else, Kak. Kenapa? A-nya kan 14 ya. Apakah 14 ini yang pertama dulu, apakah 14 lebih dari 10? Iya, lebih dari 10. Berarti berarti masuknya if karena betul kondisinya adalah A-nya lebih besar dari 10. Ini lihat A besar dari 10. A-nya kan lihat lagi di belakang A-nya 14, berarti A-nya itu 14 lebih besar dari sama dengan 10. Nah, kalau misalnya masuk di sini, masuknya kira-kira di mana? If, elif, atau else? Else, Kak. Oke, pintar ya, udah betul. Karena 14 itu bukan 10 dan bukan 15. Jadi masuknya ke else. Kakak print. Nah, pintar ya, betul ya. Oke, kayaknya udah paham nih. Kita next lagi. Kita misalnya um, buat ini deh. Kita eh, kan kalau Ayatul punya Facebook gak? Facebook. Tidak, Kak. Oh, Instagram. Punya, Kak. Oke, kalau di Instagram kan ada tuh kita memasukkan username sama password kan. Kalau kita mau login akun kita, kayak mau kita masuk di akun tak toh, pasti pakai username sama password. Nah, itu bisa dibuat programnya kayak gini. Jadi di aplikasi Instagram itu programnya kayak gini. Jadi misalnya gini deh, eh, misalnya kita buat kita buat gini. Program login Instagram. Kita buat gini. Misalnya username sama dengan Ila. Terus password sama dengan 1234. Nah, kita buat logikanya. Oh, salah. Kita buat dulu username itu kita buat input ya. Berarti tadi gimana kalau username itu bentuknya eh, tipe datanya itu integer, string, float, atau boolean? Float, Kak. Kalau float itu bilangan desimal, kalau integer bilangan bulat, kalau string itu teks, kalau boolean benar salah. Nah, kira-kira masuk mana? Integer, float, string, atau boolean? String, Kak. Oke, pinter. Berarti kita tulis string, str, dalam kurung, stringnya aja ya.
String, bener nggak ya string? Terus ya betul ya. Eh, oke, string atau str aja kali ya. Str input, terus apa? Masukkan username Anda, terus password. Password itu integer, float, string atau boolean. Integer, Kak. Berarti int, betul. Int, input. Terus apa? Masukkan password Anda. Habis itu, nah sekarang kita buat logikanya. Logika. If, if apa? Username sama dengan Ayatul Husna. Kita buat dulu di sini. eh Apa username-nya? Ayatul Husna. Ayatul Husna. Terus password sama dengan 1234. Oke. Gitu. Nah, oke. Username kita hapus dulu. Ayatul Husna. Maka, eh, cek lagi datanya. Oke, kita buat login ya. Ayatul Husna and password. Password sama dengan berapa tadi? 1234A. Maka kita tampilkan print eh, login Instagram berhasil. Tapi else-nya apa? Else printnya apa? Login Instagram gagal. Coba kakak printnya. Error ya. Line 5. Use invalid Oh, salah. Karena kenapa salah? Ini dia ngomongnya syntax error, kesalahan desimal literal. Jadi kita kan tadi menggunakan integer ya. Integer itu artinya bilangan bulat, cuman angka. Sedangkan di sini passwordnya ada kata A, sehingga kita hapus aja. Jadi passwordnya harus angka gitu. Jadi ini kita hapus A. Nah, coba kakak running lagi. Nah, username-nya misalnya tadi di Ayatul Husna. Terus passwordnya 1234. Nah, kalau kakak enter, ini kan bener semua nih. Iya kan? Makanya login Instagramnya berhasil. Terus gimana kalau misalnya kakak masukkan password salah? Misalnya di sini Ayatul Husna. Terus passwordnya jadi 12A. Kakak enter. Oh, error ya. Bentar. Ayatul Hus. Nah, terus 123 misalnya. Kakak enter. Login Instagram gagal. Kenapa kira-kira Ayatul gagal? Karena salah password, Kak. Oke, betul. Pinter ya. Pinter. Nah, gini nih kalau misalnya kita membuat program login di Instagram. Kayak gitu. Kira-kira paham gak ya, Tul? Paham, Kak. Oke.
Eh, oke, kita balik ke materi. Kemarin kan eh, kakaknya kayaknya masih tugas ya kemarin ya. Itu udah dikerjain apa belum? Kak, lupa tugas apa, Kak? Oh, gak ini ya, gak sempat join ya di akhir. Oh, oh. Tiba-tiba Ih, kemarin itu tiba-tiba tuh. lalu HP-nya. Oh, ya udah nggak apa-apa nggak dikerjakan. Itu tugasnya sebenarnya eh, apa? Ngebuat ini aja program perhitungan luas jejer genjang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu cuma latihan-latihan aja sebenarnya kalau mau. Kita Kak, kakak ubah ya di sini jadi pertemuan. Iya, izin bertanya, Kak. Kan ada kode kelas, iya. Kak. Sedangkan saya masih bingung, Kak, karena baru masuk. Itu maksudnya kode kelas A, B, C, D. Itu apa, Kak? Ayatul ini kelas berapa? 10-2, Kak. Oh, kayaknya masukin aja jadi B gitu. Oh, ya, Kak. Mm-mm. Karena yang lainnya 10A kan? Iya, Kak. Iya, jadi dia mungkin dijadinya A gitu. Teman-temannya yang lain itu udah nggak ada yang mau ini lagi join kelas ini. Eh, Teman, nanti coba aku tanya lagi, Kak. Siapa tahu ada yang mau. oh, oh iya, siapa tahu mau karena bagus kan bisa belajar. Kalau Ayatul udah belajar misalnya begini program login misalnya di Instagram kan Ayatul apa namanya apa sih nggak paham gitu bagaimana caranya. Ternyata sintaksnya kayak gini kalau misalnya orang login kayak gitu. Ada logika yang dipakai if else kayak gitu toh. Oke. Yang lain temannya kayaknya nggak ujian ini gara-gara dikasih tugas kemarin. Yang kelas A, kelas apa 10-1. Gara-gara dikasih kapan tugas ini dia tidak join. Ke tadi kan tidak ada aktif. Oh, sibuk di kapal. Gak apa-apa. Oke, nanti kan ada rekaman, bisa kakak kirimkan rekamannya. Nah, Iya, oke. Di sini ada daftar hadir ya. iya, Oh, Kak. saya sih ada tugas. Kalau Ayatul dan teman-teman mau kerjakan boleh. Ini tugasnya opsional aja dikerja. Cuman kayak latihan-latihan. Siapa tahu Ayatul sudah bisa toh. Jadi bisa dibuat menentukan program kategori umur. Kalau misalnya kayak tadi ini, kayak nilai toh. Kalau nilainya kurang dari sekian, pasti dia lulus. Kalau lebih, dia mengulang. Kalau kurang dari sekian, pasti tidak lulus. Sama kayak umur. Kalau misalnya dia umurnya lebih dari 17, maka berarti di sini dewasa. Terus kalau Elifnya itu umurnya 15, dia masih remaja. Terus kalau kurang dari 15, berarti dia masih anak-anak. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, siapa tahu mau latihan, nah silakan dikerjakan aja ini ya. Nah, kalau misalnya Mungkin udah dikerjakan bisa dikumpulkan. Hmm? lewat pribadi atau lewat grup, Kak. Di grup aja deh. File, Kak. Eh, kan Atau nanti ada di sini. Bisa apa deh? bisa di screenshot. Oke, bisa di screenshot juga boleh. Bisa dikirim linknya juga boleh. Nah, nanti kalau misalnya Ayatul buat di Google Colab, kan ada jadi Google toh, sudah jadi buka toh? Iya, Kak. Ya, nanti kalau misalnya mau buat file baru, klik bagian ini, file, terus new, new notebook in Drive. Nah, nanti kalau misalnya ada kayak gini, eh mana ya? Nah, nanti gini nih, nanti begini. Nah, Ayatul buat di sini misalnya kode-kodenya.
Nah, nanti kalau mau di-share bisa dipilih share. Terus di bagian ini a new one. Kayaknya ini agak susah ya. Jadi Ayatul bisa ini aja, bisa viewer aja terus copy baru down. Ayatul bisa ini aja, bisa screenshot saja baru kirimkan ke grup supaya lebih mudah gitu. Ada yang mau ditanyakan enggak Ayatul? Nanti kirimnya Kak dengan nama nama yang tuh bikin nih Kak. Iya boleh. Oh iya Kak. Oke, bagus. Nah, nanti kakak kasihkan linknya ini ya supaya bisa diikuti apanya namanya sintaksnya, dilihat contohnya. Oke, kita foto bersama dulu Ayatul. Aktifkan kameranya deh. Nanti di teman-temannya lagi disuruh join ya supaya ikut terus. Ayo aktifkan kamera deh, kita foto dulu. Oke, oke. Bergaya ya, satu, senyum, satu, dua, tiga. Oke. Mana lagi ya perlu di screenshot ini mungkin ya. Oke, kakak screenshot satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi di slide materi mungkin ya. Oke, kakak hitung satu, dua, tiga. Oke, oke, ini terakhir ya. Oke, makasih ya Yatul. Nanti disampaikan aja ke teman-temannya kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada mau ditanyakan, Dek?